Perkenalkan, nama saya Siska Maria SPD, guru matematika di SMK Muhammadiyah 2 Genteng, Banyuwangi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Jember. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan mengadakan video pembelajaran UKIN dengan tema pembelajaran model problem based learning pada materi permutasi dan kombinasi di kelas 11 SMK Muhammadiyah 2 Genteng. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini. Baik, oke. Alhamdulillah masih diberi kesehatan ya. Ya. Semoga bisa bertemu lagi di pembelajaran matematika hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, semua masuk ini ya? Ya, Alhamdulillah semua masuk, berarti semua sehat. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan memimpin berdoa. Dan hari ini marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar materi baru di kelas 11 ini, yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Sebelum belajar permutasi dan kombinasi, coba kita ingat dulu notasi faktorial. Faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n, atau dibalik juga boleh. N faktorial 1 kali 2 kali 3 sampai n. Oke. Lambang atau notasi n faktorial untuk n lebih dari 2. Contoh, nah contoh masih ada. Oke. Kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Berikutnya 5 faktorial per 2 faktorial berarti ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 2 kali 1. Karena ini sama-sama perkalian berarti boleh dicoret, tinggal dikalikan hasilnya nanti berapa. Oke, berarti masih ingat ya tentang faktorial? Ya. Faktorial berarti perkalian dari n sampai 1. Oke. Hari ini kita akan belajar materi baru di kelas 11 ini, yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Nah, apa itu permutasi dan kombinasi? Coba ketika kalian naik kelas ya, ketika kalian naik kelas
bertemu dengan teman baru lagi. Nah, kemarin dari kelas 10 diadakan apa itu diseleksi ya untuk masuk kelas TDSM, bertemu teman baru lagi, sehingga di situ juga anggotanya berbeda di kelas itu gitu ya. Maka yang pertama harus dilakukan ketika kita ada kelas baru, berarti kita harus menentukan apa dulu? Ketua kelas ya. Terus apa lagi? Ya, wakil kelasnya. Kemudian seperti itu. Nah, dengan belajar permutasi dan kombinasi, kita akan dapat menentukan banyaknya kemungkinan yang muncul ketika kita melakukan pemilihan ketua kelas, ketika kita melakukan pemilihan misalkan punya band musik untuk menentukan siapa nanti yang jadi vokalisnya setelah terpilih 3 orang yang memang jago nyanyi, udah pinter nyanyi misalkan. Nah, ada beberapa kemungkinan yang bisa kita tentukan. Nah, di situ manfaat dari belajar permutasi dan kombinasi. Oke. Perhatikan, Mbak. Ya, sudah ya. Permasalahan yang pertama. Mereka sedang apa ini anak-anak ini? Voting. Pemilihan apa? Pemilihan ketua kelas. Akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Akan dipilih dari 5 orang siswa. Ada berapa kemungkinan susunan pengurus kelas yang dapat terjadi? Kalau kita memilih ketua kelas, sekretaris, bendahara, milihnya bagaimana? Apakah langsung dari 5? Oh, langsung 3 orang ini? Milihnya? Voting, selain voting bisa dipilih juga ya. Voting itu berarti dari suara yang terbanyak dulu untuk menjadi apa? Ketua kelas. Baru yang kedua jadi sekretaris. Baru yang ketiga jadi berarti mengambilnya bagaimana? Langsung atau berurutan? Jadi mengambilnya memperhatikan apa itu tadi? Urutannya ya. Memperhatikan urutan yang paling banyak jadi ketua, kemudian yang paling banyak yang kedua jadi sekretaris, yang paling banyak yang ketiga nanti jadi oke. Kemudian yang kedua coba kita ngapain ini ibu? Membeli, oke. Ibu ke pasar untuk membeli 2 ekor ikan tuna. Penjual hanya memiliki 6 ekor ikan tuna dengan berat yang hampir sama. Dengan berapa cara ibu dapat memilih ikan yang dia inginkan? Nah, oke. Kalau di sini kalau beda tidak dengan pemilihan pengurus kelas tadi? Sama atau tidak? Hampir sama tapi berbeda ya. Kalau ketua kelas tadi kan diurut dulu dari ketua, kemudian memperhatikan urutan. Kalau ikan ini memperhatikan urutan atau tidak? Tidak, langsung diambil saja secara acak. Wong hampir sama juga apanya tadi? Beratnya atau besarnya. Berarti semua ikan itu dianggap sama, tinggal diambil saja secara acak. Oke, itu bedanya. Jadi untuk permasalahan yang pertama tadi, disebut dengan permasalahan permutasi. Kalau yang kedua ini disebut dengan permasalahan kombinasi. Untuk sebelum kita
kita belajar tentang permutasi dan kombinasi itu bagaimana. Kita bentuk kelompok dulu ya. Kelompoknya berhitung 1 sampai 5, diingat-ingat. Nanti nomornya berapa, kemudian gabung dengan kelompoknya masing-masing. Paham? Silakan belajar dulu. Sekarang silakan diperhatikan LKPD-nya dulu. LKPD-nya diperhatikan ya. Diperhatikan. Ya, dibaca bahan ajarnya. Oke. Ada 4 kegiatan. Dari kegiatan 1, 2, 3, dan 4. Silahkan berdiskusi dulu dengan kelompoknya masing-masing, mulai dari kegiatan 1, 2, 3, dan 4. Nanti jika sudah, kita akan bahas bersama atau kita akan belajar bersama lagi bagaimana itu permutasi dan kombinasi. Silakan dipelajari dan dikerjakan dulu ya. Faktorial sudah bisa kan? Ya, faktorial. Dipelajari dulu, dipahami dulu. Kerjasama ya. Ketua dan sekretaris. Berapa banyak susunan ketua dan sekretaris yang dapat dibuat? Ya. Namanya kan A, B, C, D, E. Nah, ya. Misalnya ketuanya A, sekretarisnya siapa? Ketuanya A lagi, sekretarisnya C. Ketuanya A lagi, sekretarisnya berbagai kemungkinan itu ya perhitungannya baru ya. Tulis dulu kemungkinan itu tadi, kemungkinan yang bisa terpilih. Nah, iya. Jadi setiap ketua Kan nggak mesti A, bisa B. Kalau B nanti sekretarisnya siapa, kan gitu. Menurut kamu sendiri. Nah, kegiatan berikutnya kita diskusi ya, mendiskusikan yang sudah dipelajari bersama tadi. Perwakilan, tidak perwakilan, semua anggota kelompok harus ke depan nantinya untuk menjelaskan ke teman yang lain, dan nanti yang tidak presentasi menanggapi hasil diskusi kelompok yang presentasi gitu ya. Mungkin ada salah satu kelompok yang mau maju. Saya Bu. Oh ya, oke. Kelompok 4 silahkan maju dulu. Presentasikan kegiatan yang pertama. Jadi begini. Kami di sini mau menjawab tentang soal permutasi dan kombinasi. Dari soal kegiatan 1, pengurus kelas akan dipilih ketua dan sekretaris. Berapa banyak susunan ketua dan sekretaris yang dapat dibuat? Kan mungkin dulu.
Iya, bukan baliknya. Nah, ya. Dari berapa tuh tadi jalannya? 5. Mau dipilih? 2. Memperhatikan, silakan yang lain diperhatikan. Temannya N sama dengan 5, BR sama dengan 2, BRN sama dengan 2, BRN sama dengan N faktorial per N kurangi R faktorial. P2 N5 sama dengan 5 faktorial per 5 kurangi 2 faktorial. Sebenarnya 5 faktorial per 3. 3 apa? 3 faktorial. Ya. Hasilnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 Ya. sama dengan 20. Silakan kelompok lain, mungkin ada yang mau menanggapi. Ya, kelompok lain. Ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang jika dipilih 3 orang? Bagaimana jika dipilih 3 orang? Itu tadi yang dipilih hanya ketua sama sekretaris ya? Bagaimana kalau juga misalnya ditambahin apa kalau struktur kelas? Misalnya bendaharanya, yuk ditanggapi. N tetap sama. N-nya tetap sama. Ya. Terus? Ya. N5. Ya. Jika R dikali 3, Ya. maka B Ya. Rn Hmm. N per Ya. N kurangi R. Ya. Oh, N permutasi. permutasi. Ya, faktorial. Terus? Jika dimasukkan Aha. 3, Ya. 7, 5, baru 3. Terus hasilnya bisa dihitung sekalian. Oke. Terus hasilnya? Ya. 5 kali 4 kali. Jadi jika R dikali 3, maka T 3 per 5 sama dengan permutasi 3 dari 5 bacanya seperti itu ya. permutasi 3 dari 5 Ya. sama dengan 5 Faktor. faktorial 5 per 5 kurangi 3 faktorial Ya. sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial, terus sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 per 2, bisa disederhanakan dan hasilnya 60. Berbeda, misalkan dari 2 semula ya, kemudian dari 2 hanya ketua dan sekretaris, terus ditambahin lagi Bu struktur kelas, nanti yang pegang uang harus ada bendahara, berarti R-nya yang berubah ya, jadi dari 2 ditambah lagi 1 menjadi 3. Sudah paham bagaimana dengan hasil tiap kelompoknya masing-masing? Sudah benar? Sudah paham ya? Oke. Bisa ditutup dulu untuk kelompok yang sudah lanjut. Sekian dari kelompok saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kegiatan yang kedua. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami
dari kegiatan dibuka dengan soal terdiri dari 10 pemain. Ada beberapa susunan pemain yang dapat dibentuk. Pemain voli itu ada berapa sih? Berarti dari 10 dipilih 6. Berarti 10 itu sebenarnya sudah ikut seleksi ya, dan sudah dinyatakan bisa main voli semua. Makanya hanya dipilih 6 karena memang untuk bermain voli yang dibutuhkan hanya mungkin yang lain bisa jadi apa? Ini adalah pemain 10 pemain. Pemainnya dipilih adalah 6. Maka menggunakan rumus kombinasi R per N sama dengan N per kombinasi N kurangi R permutasi R permutasi. Kombinasi sama dengan 10 per 6 sama dengan bukan 10 per 6. Ini kombinasi 10 jadi pilih 6 ya. Jadi kombinasi dipilih 6 dari 10 yang dipilih 6 sama dengan 10 apa itu? yang dipilih 10 pemain voli. Iya, tapi 10 faktorial. Iya, faktorial kan belum dituliskan 10. Faktorial 10. Nah, iya. 10 faktorial dikurangi 6 faktorial 6 faktorial. Ya. Maka hasilnya 10 faktorial per 6 faktorial sama 4 faktorial. Ya. 10 faktorial bisa jadikan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan seterusnya sampai 1. Nah itu 6 faktorial dituliskan sama juga sampai kali 1 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya yaitu 210. Ini ada 6 faktorial dengan 6 faktorial. Ya. 4 2 dengan oke sini. Nah, oke. Sini 9 dibagi 3. Oke, makanya hasilnya ada 210 susunan pemain voli. Karena sudah jago semua bermain voli, berarti ngambilnya secara acak itu saja ya. Oke. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tadi ada pemilihan yang memperhatikan susunan, gitu ya? Kemudian ada yang pemilihan dengan beberapa unsur yang sama. Kemudian ada lagi duduk apa tadi? Duduk melingkar, disebut dengan permutasi siklis. Oke. Jadi yang pertama tadi adalah permutasi ya. Namanya permutasi
diperoleh dari, jadi kalau sebanyak N misalnya, sebanyaknya N, kemudian yang dipilih sebanyak R, maka bisa dinyatakan dengan N permutasi R, di perhitungannya N per N min R faktorial saja. Tapi menghitungnya tadi sudah bisa. Kemudian kalau diminta untuk menentukan contohnya sudah bisa ya, berarti bedanya permutasi dengan kombinasi ya. Nah ini juga sama contoh yang lain kejadian permutasi. Kemudian yang berikutnya lagi permutasi unsur yang sama tadi pada kegiatan memilih huruf apa tadi, statistika tadi ya. Itu tadi tinggal dihitung saja banyak hurufnya berapa, kemudian dibagi dengan yang sama itu tadi jumlahnya berapa. Kemudian ada lagi permutasi unsur yang sama ya. Contoh, misalnya contoh pada penyusunan kelereng ini juga termasuk contoh permutasi dengan unsur yang sama. Kemudian lagi ini untuk permutasi siklis ini ya, duduk di meja bundar, ini juga contoh dari permutasi siklis. Kemudian yang terakhir yaitu kombinasi. Kombinasi berarti menyusunnya tidak memperhatikan urutan, berarti secara acak itu tadi. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari permutasi dan kombinasi ini? Apa perbedaannya kira-kira? Coba anak-anak siapa yang bisa jawab? Apa berarti perbedaannya kalau permutasi? Kalau permutasi memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan. Kalau kombinasi tidak memperhatikan. Ini jaga tangan ya, contoh kombinasi. Kesimpulannya. Oke. Jadi kalau kombinasi, cara menyusun objek tanpa memperhatikan urutan. Kemudian jika permutasi, menyusun objek dengan memperhatikan urutan. Bagaimana? Sudah jelas? Permutasi dan kombinasi? Ada yang ditanyakan? Oke, sekarang coba perhatikan pada LKPD yang paling bawah. Silahkan di-scan dulu untuk post-test kita untuk pembelajaran hari ini. Silahkan di-scan dulu. Ya semua. Itu setiap orang harus mengerjakan ya. Silahkan nanti dikerjakan, kemudian dikirimkan jawabannya. Sekarang ada pertanyaan lagi? Tidak. Cukup pembelajaran hari ini? Sudah cukup? Sudah. Coba sekarang saya tanya dulu, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah bisa memahami materi pada pembelajaran hari ini? Bisa. Oke, bisa. Sekarang saya tanya dulu, coba dari rentang nilai 1 sampai 10, coba Indah berikan nilai untuk pembelajaran hari ini, berapa nilainya? Dari rentang 1 sampai 10? 9. Oke, 9. Terus kemudian Ridho berapa coba beri nilai? 9,5. 9,5. Saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran berikutnya masih berhubungan dengan permutasi dan kombinasi, namun untuk kejadian yang bersyarat, ya, untuk kejadian yang ada syaratnya masih berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Saya rasa cukup untuk hari ini. Kita tutup dengan doa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin berdoa dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita membaca
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Doa selesai. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktek pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Saya Siska Maria mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.